Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan mulai kelas acara pidana di pertemuan kedua untuk kelas A, B, dan C. Sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin di kontrak kuliah, bahwa kelas kalian itu adalah kelas yang mendapatkan materi dari tengah sampai akhir ya, secara simultan berbarengan bersama dengan Pak Yana. Materi saya berkisar dari praktek peradilan sampai dengan putusan, upaya hukum, dan eksekusi dari suatu perkara pidana. Materi kita hari ini adalah tentang acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa adalah salah satu metode pemeriksaan perkara pidana di pengadilan selain acara pemeriksaan singkat dan cepat. Jadi ada 3 acara pemeriksaan di pengadilan pidana ya. Acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan cepat. Singkat dan cepat nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Pertama kita akan membahas tentang materi acara pemeriksaan biasa. Saya sudah share materi kepada kalian, slide khusus materi kedua. Kita mulai dari slide nomor 2 ya. Di situ dijelaskan tentang beberapa prinsip pemeriksaan persidangan pidana terutama ya. Yang pertama adalah pemeriksaan terbuka untuk umum. Maksudnya terbuka untuk umum itu dapat dihadiri oleh siapapun dan dapat diakses oleh siapapun kecuali dalam hal-hal tertentu ya. Contohnya adalah perkara kesusilaan dan terdakwanya anak. Kesusilaan ini contohnya perkara pelecehan seksual, pemerkosaan. Intinya adalah perkara-perkara yang memungkinkan aib atau suatu perbuatan susila itu terekspos. Sebenarnya filosofinya lebih kepada melindungi kepentingan korban, bukan pelakunya. Kemudian filosofinya atau tata caranya adalah hadirin harus bersikap hormat. Selain terbuka untuk umum, salah satu syaratnya adalah hadirin harus bersikap hormat. Bersikap hormat itu maksudnya adalah kadang-kadang di persidangan itu ada situasi di mana pengunjung persidangan itu tidak bersikap hormat, bahkan berpotensi untuk menghina persidangan. Dalam bahasa Inggris namanya adalah contempt of court. Contempt of court di beberapa negara itu adalah pelanggaran serius. Kalau di negara kita bahkan ada yang beberapa sampai merupakan perbuatan pidana. Dulu pernah ada contempt of court, seorang pengunjung persidangan membawa senjata tajam dan bahkan ada yang membunuh sesama pengunjung sidang ya. Bahkan kalau tidak salah ada sengketa persidangan yang kemudian membawa senjata tajam dan menikam anggota persidangan yang lain. Dilanjutkan dengan larangan membawa senjata api. Maksud filosofinya tadi itu supaya persidangan tidak diisi oleh orang-orang yang dendam, karena bisa jadi persidangan pidana itu kan persidangan untuk mengadili suatu perbuatan. Misalnya A membunuh B, B-nya meninggal gitu kan. Keluarga B kan bisa jadi nggak terima, maka bisa jadi mereka mengincar A di persidangan. Kemudian hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang. Ini teknis ya, karena di persidangan yang real idealitas seperti ini kadang sangat sulit untuk dilaksanakan. Prinsip yang kedua adalah hadirnya terdakwa dalam persidangan. Tidak boleh tidak hadir. Jadi kalau dalam bahasa Latinnya adalah in absentia. In absentia itu adalah persidangan yang tidak dihadiri oleh terdakwa. Jadi persidangan itu harus dihadiri oleh terdakwa. Ketua sidang atau ketua majelis ya, hakim memerintahkan terdakwa untuk dipanggil masuk ke dalam ruang sidang. Kemudian ada 2 kemungkinan, terdakwa hadir atau terdakwa tidak hadir. Yang saya sebutkan ini adalah dalam hal terdakwa tidak ditahan ya, karena ada kemungkinan ada upaya paksa namanya penahanan dan terdakwa ditahan. Ini dalam hal terdakwa tidak ditahan 2 kemungkinannya. Panggilannya itu tidak sah. Dalam hal terdakwa tidak hadir bisa ada 2 kemungkinan, panggilannya tidak sah atau panggilannya sah. Kalau panggilannya tidak sah, maka
hakim akan memerintahkan panitera untuk memanggil lagi secara layak. Memanggil secara layak itu maksudnya adalah jangka waktunya, kemudian memastikan alamatnya benar dan penerimanya benar. Kemudian jika tidak sah, maka terhadap pemanggilan tersebut, jika pemanggilannya sah, maka terdakwa dapat dipaksa untuk hadir ya, dipanggil paksa untuk hadir memakai alat negara atau memakai kepolisian dan dibantu jurusita. Jadi kalau kalian, ya jangan harap, saya tidak berharap kalian menjadi seorang terdakwa, tapi kalau ada orang yang kalian kenal kemudian menjadi terdakwa tanpa ditahan dan dipanggil oleh persidangan, maka jangan sekali-kali mangkir kalau tidak ada, termasuk saksi. Nanti kita akan bicarakan mengenai kewajiban-kewajiban saksi di persidangan pidana. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah ketua sidang atau majelis hakim, ketua majelis hakim memimpin persidangan untuk mencari kebenaran material. Prinsip hukum acara pidana adalah mencari kebenaran material atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Di dalam materi Pak Yatna pasti nanti kalian akan ketemu yang namanya berita acara pemeriksaan penyidikan ya. Di situ dokumen tersebut berisi tentang hal-hal atau materi yang menjadi pertanyaan penyidik terkait dengan terjadi suatu tindak pidana. Nah, di dalam suatu pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan di tingkat kejaksaan bisa jadi ada tekanan-tekanan dan pemaksaan terhadap seseorang ya, apalagi terdakwa, dia harus mengaku dan sebagainya. Nah, filosofi pemeriksaan di persidangan itu mencari kebenaran material, maksudnya adalah mencari kebenaran sebenarnya. Bisa jadi seorang terdakwa A misalnya bukanlah seorang pembunuh, tetapi karena dia adalah orang yang tidak berdaya, kemudian pembunuh sebenarnya adalah anak seorang pejabat misalnya, dia dipaksa dan dikondisikan seolah-olah dia membunuh, maka persidangan pidana ini yang akan membuktikan dia benar-benar seorang pembunuh atau tidak. Ini juga sama terkait dengan filosofi peradilan pidana yang tidak mengakui pengakuan sebagai suatu alat bukti. Berbeda dengan perdata ya, ketika Anda mengaku punya hutang, selesai perkara. Tapi kalau pidana tidak. Ketika ada orang meninggal, Anda mengakui Anda pembunuhnya, tidak serta-merta Anda yang dihukum. Bisa jadi pengakuan Anda itu pengakuan yang pura-pura. Tapi kalau ketika Anda di peradilan perdata, pengakuan sekalipun, pura-pura sekalipun, itu dapat dianggap sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan dan menyelesaikan perkara. Kalau di pidana tidak, hakim wajib untuk mencari kebenaran materi. Prinsip pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan secara langsung dengan lisan ya. Artinya ada tatap muka bertanya untuk menentukan ekspresi ya. Hakim di situ agar melihat ekspresinya. Bagaimana kalau bisu dan tuli? Bisu dan tuli boleh dikecualikan, mereka memiliki alat dan perangkat tersendiri untuk melakukan komunikasi. Kemudian juga sedapat mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana jika terdakwanya sama sekali tidak berbahasa Indonesia, sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia, bisanya pakai bahasa Madura misalnya? Pengadilan menyediakan penerjemah terkait untuk itu. Tetapi kalau memang mungkin diusahakan memakai bahasa Indonesia, karena agar semua orang bisa mengerti dan mengontrol jalannya persidangan. Ya, prinsip yang kelima adalah wajib menjaga pemeriksaan secara bebas. Tidak boleh ada ancaman, penekanan, dan pertanyaan menjerat. Ini prinsip yang harus selalu ditekankan ya kepada hakim dan memastikan hakim itu tidak ada pemaksaan dan penekanan oleh siapapun, bahkan oleh penuntut umum. Seringkali memang ada, saya tidak mengatakan siapapun ya, bisa jadi advokat atau bisa jadi jaksa penuntut umum, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Menjerat itu misalnya begini, penuntut mengarahkan terdakwa ini akan diarahkan sebagai pembunuh berencana terhadap atau otak pembunuh dari suatu perbuatan pembunuhan gitu. Walaupun sebetulnya matinya seseorang tersebut bukan karena direncanakan oleh terdakwa, tapi karena mati karena memang tidak sengaja.
Jadi contohnya misalnya dia sebetulnya tidak ingin berniat membunuh, tetapi dia hanya berniat ingin melukai. Jadi kan ada beberapa jenis perbuatan seseorang yang mungkin dia tidak ingin membunuh, tapi dia hanya ingin melukai dan memberi efek jera. Tapi ternyata si korban ini punya penyakit jantung, maka matinya korban ini bukan karena dianiaya, tapi karena mendapatkan suatu perlakuan penganiayaan ya, yang mengakibatkan luka, tetapi karena selain luka fisik dia juga luka jantung gitu kan, dan mengakibatkan meninggal. Jadi meninggal ini bukan karena penganiayaan, tapi karena faktor-faktor yang lain. Jaksa kemudian membuat pertanyaan yang menjerat. Contohnya adalah, misal ya, saya bertanya, jaksanya bertanya seperti ini. Anda kan yang membunuh? Anda kan yang menyiapkan segalanya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak boleh ada di dalam persidangan pidana. Persidangan yang baik itu adalah pertanyaan yang membuka fakta persidangan. Saya ambil contoh, saudara terdakwa, bisa Anda ceritakan bagaimana terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut? Maka terdakwa bercerita. Ceritanya adalah begini, A, B, dan seterusnya. Bukan pertanyaan yang seperti tadi itu. Apakah benar? Benar kan saudara yang memukul memakai batu? Benar kan memukulnya 3 kali? Nah, itu bukan pertanyaan. Itu memaksa orang untuk membenarkan statement dari seseorang. Yang keenam, pemeriksaan lebih dulu mendengarkan saksi. Ini berkaitan dengan pasal 160 ayat 1 huruf B KUHP. Yang pertama didengar adalah korban yang menjadi saksi. Related juga bersesuaian dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 bahwa alat bukti saksi berada di urutan ke-1 sehingga dia diperiksa pertama. Kemudian selanjutnya di slide ketiga ada proses pemeriksaan sidang. Yang pertama adalah pemeriksaan identitas terdakwa. Diawali dengan pernyataan terbuka untuk umum. Jadi sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Dibuka persidangannya, sesinya, dan terbuka untuk umum. Siapapun boleh hadir di situ. Apa saja yang diperiksa terkait dengan identitas? Yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Filosofinya adalah menghindari kekeliruan secara fatal dan dapat dijadikan alasan membatalkan surat dakwaan. Ini mungkin ya, namanya Anton misalnya, umurnya 20, tapi yang muncul di persidangan udah kakek-kakek, umurnya diperkirakan 60 pakai uban gitu. Ini nggak logis ini. Bisa ini salah orang ini. Tapi kalau misalnya identitasnya itu hanya salah ketik ya, yang bersifat tidak menentukan, atau dalam bahasa hukum namanya clerical error, itu ya dapat dimaafkan. Contoh misalnya pekerjaan karyawan swasta dengan swasta, itu kan mirip-mirip. Atau misalnya namanya Anton Budiawan misalnya, hanya salah ketik Anton Budiawan, A-nya 2 misalnya. Bisa jadi jaksanya ngantuk pada saat menulis. Itu mungkin masih bisa dimaafkan sepanjang memang namanya bukan nama yang umum. Tapi kalau namanya umum dan hanya satu nama, satu suku kata nama, itu juga dapat berpotensi salah orang. Contoh misalnya namanya Ahmad saja. Ahmad tuh banyak. Saya Ahmad gitu kan, tapi Ahmad siapa? Nah, yang seperti itu maka identitas menjadi penting. Yang kedua adalah memperingatkan terdakwa, berisi nasihat dan anjuran untuk mendengar dan membaca dakwaan dengan baik, serta tidak takut dan ragu mengungkap fakta sebenarnya. Majelis memperingatkan kepada terdakwa, Anda nggak boleh takut, Anda nggak boleh ragu, dan Anda harus mendengarkan dakwaan dan jalannya persidangan dengan baik. Yang ketiga, pembacaan surat dakwaan. Bedanya dengan perdata adalah dakwaan harus dibaca, setebal apapun harus dibaca. Jadi jaksa penuntut umum, skill yang lain yang dibutuhkan adalah tahan membaca. Nah, Anda bisa saja membaca dokumen yang tebal-tebal begitu kan. Berbeda dengan acara perdata, kalau acara perdata itu boleh dapat dianggap dibacakan. Kemudian yang keempat, menanyakan isi surat dakwaan agar terdakwa benar-benar memahami dan melindungi hak terdakwa. Ditanya kepada terdakwa mengerti apa yang didakwakan kepada saudara.
kalau dia didampingi oleh penasihat hukum juga bertanya, bagaimana penasihat hukum? Silakan bertanya dan berkonsultasi atau terdakwa berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Itulah fungsi dari penasihat hukum, bukan membela kesalahan dari terdakwa, tapi membela hak-hak hukum dari terdakwa. Sebagai seorang advokat, saya juga terstigma membela kesalahan terdakwa, tapi sebetulnya yang saya bela bukan kesalahan terdakwa, tapi adalah hak-hak hukum terdakwa. Kalau dia kemudian hanya melakukan perbuatan yang ringan lalu dituntut dengan dakwaan yang berat, tentu ini tidak fair, dan disitulah peran dan fungsi dari advokat. Lanjut selanjutnya di slide keempat, saya akan membahas tentang eksepsi. Apa itu eksepsi? Mulai sekarang Anda harus mulai mengakrabkan diri dengan kata-kata eksepsi. Eksepsi adalah tangkisan atau plead atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan. Juga memiliki arti sebagai keberatan atau pembelaan terhadap cacat formal surat dakwaan. Cacat formal artinya adalah suatu dalam bahasa saya yang sederhana itu adalah satu bungkus ya yang belum masuk ke dalam pokok perkara. Sama seperti Anda hukum acara pidana kelas A, B, dan C. Maka pembagian kelas A, B, dan C itu sebetulnya adalah syarat agar mata kuliah acara pidana ini dibagi menjadi kelas-kelas kecil. Maka tidak mungkin anak kelas A belajar di kelas B. Anak kelas B tidak mungkin mengikuti kelas C. Itu adalah syarat formil. Syarat materialnya adalah kalian harus bayar SPP dan harus KRS. Maka Anda terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unmu Jember dan mengambil mata kuliah hukum acara pidana. Tapi syarat formilnya adalah Anda dibagi dengan kelas-kelas. Meskipun Anda sudah bayar SPP, sudah KRS, tapi Anda nggak boleh seenaknya masuk kelas-kelas A, B, dan C. Kalau kelasnya B ya udah masuk kelas B. Ilustrasi itulah yang saya anggap sebagai eksepsi. Pemeriksaan apakah Anda masuk kelas B, apakah Anda masuk kelas yang benar. Saya ambil contoh, ini kelas A jam 7.30. Maka ketika ada anak kelas C yang masuk kelas A, maka saya bisa kick out. Oh, Anda saya eksepsi ya. Anda kelas apa? Kelas C, Pak. Anda betul punya hak, tapi Anda bukan di kelas ini. Seperti itulah ilustrasi eksepsi. Kemudian kapan mengajukan eksepsi? Menurut pasal 156(1) adalah hak dengan ketentuan diajukan pada sidang pertama. Sidang pertama itu definisinya adalah sesaat atau setelah penuntut umum membaca surat dakwaan. Setelah itu ya tidak harus dimaknai 1 menit setelah itu. Biasanya secara umum kisarannya adalah di persidangan setelah pembacaan surat dakwaan. Walaupun ada nih pengacara yang setelah dakwaan langsung membacakan eksepsi. Tanya sama Pak Yatna, beliau itu sering melakukan seperti itu. Jadi dakwaan ini kan kita sudah dakwaan ini kan kita sudah tahu nih kisi-kisinya gitu kan. Kemudian dari dakwaan tersebut kita sudah bisa langsung membuat eksepsi. Jadi pada saat setelah membaca dakwaan kemudian membuat eksepsi. Ini aneh ya, aneh dan agak-agak ekstrim gitu lah. Kalau olahraga itu olahraga ekstrim. Kalau lari itu bukan running tapi trail running atau bahkan ultra trail running, melintasi gurun Gobi misalnya. Itu eksepsi yang model seperti itu tuh ilustrasinya adalah seperti itu. Atau bersepeda mountain bike gitu, mountain bike bicycle misalnya, seperti itu. Kemudian ada beberapa klasifikasi atau jenis-jenis eksepsi ya. Saya akan mulai satu-satu. Yang pertama adalah eksepsi kewenangan mengadili atau kompetensi. Ada 2 jenisnya, eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Apa itu absolut? Eksepsi yang membagi kewenangan peradilan yurisdiksi substantif ya. Contohnya adalah peradilan khusus seperti peradilan anak, tipikor, dan yang lain-lain ya. Karena kalau peradilan pidana khusus korupsi itu ada pengadilannya sendiri,
di Surabaya namanya Pengadilan Tipikor, tindak pidana korupsi. Kalau eksepsi kompetensi relatif berdasarkan daerah hukum atau wilayah hukum suatu pengadilan berbasis sistem daerah kabupaten atau kota. Misalnya Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Jember, Pengadilan Negeri Bondowoso. Landasan mengadilinya adalah pasal 84 ayat 1 locus delicti. Apa itu locus delicti? Locus tempat ya, locus delicti adalah delik. Delik itu perbuatan pidana atau tindak pidana. Locus delicti adalah tempat di mana perbuatan pidana atau tindak pidana itu dilakukan. Jadi peradilannya atau kompetensi relatifnya berdasarkan locus delicti. Kalau misalnya saksi yang akan didengar banyak di daerah tersebut, maka bisa jadi pemeriksaannya bergeser ke tempat saksi akan banyak didengar. Ambil contoh misalnya locus delictinya tempat kejadian perkaranya ada di Bondowoso, tetapi saksi yang akan didengar lebih banyak di Jember, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 bisa jadi pengadilan yang akan mengadili adalah di Pengadilan Negeri Jember, tempat saksi lebih banyak berada. Ini untuk mempermudah pemeriksaannya, filosofinya begitu. Atau perbuatannya terjadi di Jakarta tapi lebih banyak saksinya di Jember, maka dia bisa diadili di Pengadilan Jember. Pasal 85 penunjukan Menteri Kehakiman. Bisa jadi penunjukan ini melihat situasi dan kondisi suatu masyarakat tertentu. Contoh misalnya terdakwanya mantan preman ya, di suatu kota kecil yang seluruh atau setengah dari kota tersebut bersimpati kepada preman tersebut. Bisa jadi ditunjuk pengadilan tertentu untuk menghindari kerumunan massa dan sebagainya. Pasal 86 khusus kejahatan yang dilakukan di luar negeri, maka kompetensi relatifnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, eksepsi kewenangan menuntut gugur ya. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah exceptio judicati atau nebis in idem, pasal 76 KUHP. Nebis in idem itu adalah suatu tindak pidana yang didakwakan telah pernah didakwakan, diperiksa dan diadili serta putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewichtsde dan putusannya bersifat positif. Bisa jadi putusannya dipidana, dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van revervolging. Jadi eksepsi nebis in idem ini pada dasarnya adalah suatu perkara tersebut sudah pernah disidangkan sebelumnya dan sudah ada putusannya, dan putusannya bersifat positif, bukan bersifat eksepsional. Jadi misalnya putusannya adalah terdakwanya dipidana, terdakwanya bebas, atau terdakwanya lepas dari segala tuntutan. Yang kedua adalah exceptio in tempores daluarsa atau perjaring, pasal 78 KUHP, melampaui batas daluarsa di pasal 78 sampai 82 KUHP. Kalian cek ya, berapa daluarsanya. Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kejahatan-kejahatan itu banyak sekali daluarsanya. Daluarsa itu adalah ya sama seperti kalian beli makanan gitu kan ada tanda kadaluarsa, expired date gitu kan. Anda makanan ini akan tidak lagi memiliki fungsi di tanggal tersebut, atau berkebalikan menjadi racun di tanggal atau setelah tanggal tersebut. Sama seperti perbuatan pidana, maka ketika mencapai daluarsanya, maka perbuatan pidana tersebut tidak lagi dituntut, tidak lagi bisa dituntut dan diajukan ke pengadilan. Jadi kalau ada, mohon maaf ya, seseorang mencuri misalnya, lalu dia kabur ke luar negeri, atau dia korupsi gitu kan, dia kabur ke luar negeri selama 20 tahun lalu dia kembali ke Indonesia, maka dia tidak bisa diadili. Oleh karena itu maka sistem imigrasi kita itu kan mengenal sistem cekal ya, cegah dan tangkal. Fungsinya adalah seperti itu, untuk mencegah dan menangkal seseorang yang berpotensi terdakwa atau melakukan suatu perbuatan pidana itu tidak kabur ke luar negeri, kecuali dia pakai jalur-jalur tikus ya. Misalnya dia berenang nih dari Puger ke Australia gitu. Kalau tarik garis lurus kan, kalau Puger sana kan lurus ke selatan kan ke Australia. Dia misalnya habis bunuh gitu kan, lalu dia berenang pakai pelampung ke Australia gitu. Oh alam syawab. Itu di luar kemampuan manusia ya. Sifat putusannya adalah bersifat final. Namanya adalah putusan akhir dan bukan putusan selah. Kemudian yang ketiga adalah eksepsi tuntutan tidak dapat diterima. Tuntutan tidak dapat diterima ya. Ada 2 ketentuan di situ. Yang pertama adalah tidak memenuhi syarat
pasal 561 KUHP atau disebut juga dengan Miranda Rule. Mbak Miranda ini dulu ada case di Amerika, dia menjadi terdakwa tetapi tidak dipenuhi hak-haknya sebagai terdakwa dan dia tidak didampingi oleh kuasa hukum. Dalam ketentuan KUHP, yang wajib didampingi kuasa hukum adalah yang tuntutannya atau dakwaannya 15 tahun. 15 tahun ke atas ya, itu wajib, baik dia mampu atau tidak mampu. Atau dia lebih dari 5 tahun dan dia tidak mampu, itu wajib. Makanya kemudian banyak sekali muncul LBH, Pusat Bantuan Hukum, dan termasuk saya pribadi ya, yang memang di Undang-Undang Advokat memiliki kewajiban untuk melayani secara pro bono atau pro deo. Jadi mereka-mereka ini terdakwa yang ancamannya 5 tahun dan dia tidak mampu, atau ancamannya 15 tahun ke atas, maka dia wajib. Ketika dia tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka tuntutannya bisa jadi tidak dapat diterima. Ini poin ya buat kalian. Bentuk dan sifat putusnya tidak final dan tidak melekat unsur nebis. Artinya dia bisa diajukan lagi dakwaan dan penuntutannya. Contoh, dia tidak dampingi penasihat, maka dia bisa dieksepsi dan eksepsinya tidak bersifat final. Dia bisa diajukan lagi dilimpahkan lagi perkaranya ke pengadilan. Yang keempat adalah eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum. Bahasa Belandanya adalah ontslag van rechtvervolging. Sekali-kali Anda harus belajar pronunciation bahasa Belanda ya, walaupun cuma istilah-istilah hukum sedikit-sedikit ya, agar lidah kita terbiasa dengan bahasa-bahasa hukum yang memang masih berlaku sampai dengan saat ini. Kemudian apa itu maksudnya ontslag van rechtvervolging? Yang pertama adalah perbuatannya terbukti. Artinya unsur-unsur dari pasal tersebut perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana. Jadi misalnya nih, ada beberapa pasal di KUHP yang irisannya tuh tipis antara pidana dan perdata. Kalau boleh saya katakan tuh, mohon maaf, agak sedikit waria gitu kan. Paginya Budi, malamnya Sheila. Jadi batas antara laki-laki dan perempuannya itu agak tipis ya. Biasanya perbuatan-perbuatan ini contohnya seperti penipuan dan penggelapan ya, dalam suatu hubungan hukum antara subjek hukum tertentu dengan subjek hukum tertentu. Bisa jadi itu adalah perdata murni, tapi dia melaporkan sebagai penipuan atau penggelapan. Jadi hal yang seperti ini membutuhkan suatu ketelitian ya, apakah betul-betul memang perbuatan pidana atau perbuatan bukan pidana. Bisa jadi pidana dengan perdata, pidana dengan hukum administrasi negara atau dengan yang lain. Kemudian eksepsi dakwaan tidak dapat diterima. Kalau tadi tuntutan tidak dapat diterima, sekarang dakwaan tidak dapat diterima. Error in procedure atau cacat formal atau kekeliruan beracara. Ada beberapa contoh atau jenis ya. Yang pertama adalah eksepsi sub judice atau tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya di PN lain atau tingkat banding dan kasasi. Jadi bisa jadi terdakwa itu melakukan suatu perbuatan di beberapa tempat dan di tempat yang lain sedang disidangkan dan belum inkrah atau belum putus, maka terhadap hal tersebut dakwaan tidak dapat diterima. Atau eksepsio in personam atau keliru person atau subjek, masih sama seperti yang agak tadi ya saya sampaikan, keliru person ya, bisa jadi orang yang didakwakan itu bukan orang sebenarnya. Kemudian keliru sistematika dakwaan subsidiaritas. Misal begini, bentuk dakwaannya harusnya kumulatif, maka didakwa subsidiaritas. Dakwaan itu ada banyak model atau macam. Sama seperti kalau kita main bola itu taktik ya. Ada taktik 4-3-3, ada 4-4-2, ada 4-2-1-3 atau yang lain-lain. Intinya taktik tersebut adalah berfungsi atau agar tim tersebut bisa memenangkan suatu pertandingan. Sama juga seperti jaksa yang akan mendakwa terdakwa, fungsi dari dakwaan itu adalah menjerat terdakwa
agar dia dipidana. Karena filosofinya jaksa penuntut umum seperti itu. Jadi dia berupaya agar terdakwa dipidana. Berbeda dengan advokat ya atau penasihat hukum yang berupaya agar membebaskan atau menghukum seringan-ringannya. Ada beberapa jenis model dakwaan. Ada model dakwaan tunggal. Dia didakwa dengan satu pasal. Atau dia dakwaan kumulatif. Kumulatif itu didakwa dengan 2 pasal sekaligus. Namanya kumulasi, itu kan kumulatif. Kumulasi itu lebih dari satu. Atau alternatif, dia didakwa dengan dakwaan A atau B. Kalau tidak terpenuhi A atau B. Atau yang ketiga modelnya adalah subsidiaritas tadi yang saya sampaikan. Subsidiaritas itu bertingkat. Misalnya ada tawuran nih, seseorang bawa senjata tajam, kemudian dibacok meninggal. Padahal sebetulnya dia tidak ingin membacok dan menghilangkan nyawa. Dia membacok karena apa? Karena membela diri misalnya, atau tidak berniat akan membunuh, tapi karena dia mengenai urat nadi dari tangan kanannya, maka dia korban meninggal dunia. Maka dakwaan subsidiaritas itu bisa jadi adalah pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, 338 KUHP, atau 353 penganiayaan yang mengakibatkan hilang nyawa. Jadi subsidiaritas itu didakwa dari dakwaan yang paling berat, sedang, dan ringan. Bentuk dan sifat putusannya putusan akhir dan dapat diajukan upaya banding dan kasasi. Kemudian eksepsi dakwaan batal ya. Ada beberapa jenis. Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan. Penting ya tanggal dan tanda tangan, karena itu adalah syarat formil menurut pasal 143 ayat 2. Karena dakwaan wajib ada tanggal dan tanda tangan. Kemudian dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa, sama seperti tadi saya sampaikan. Dia harus lengkap dakwaannya menyebut nama agar menghindari error in person. Kemudian tidak menyebut tempus delicti dan locus delicti. Kalau locus tadi menyebut definisinya adalah tempat kejadian perkara, maka tempus delicti adalah waktu kejadian perkara. Ini penting ya. Kalau kalian menjadi advokat atau penasihat hukum, kata kunci untuk mengikuti atau membela seorang terdakwa adalah di 2 hal tadi, tempus dan locus delicti. Karena kalau Anda bicara acara pidana, maka Anda bicara tentang logika sebetulnya. Misalnya kejadiannya hari Selasa jam 6 pagi. Kemudian berlangsung dari jam 6 pagi sampai diperkirakan jadi jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Jam 5 pagi orang didakwa ini sedang boarding pesawat, mau flight ke Jayapura misalnya. Maka sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang tersebut, karena di saat yang tersebut dapat dipastikan dia ada di dalam pesawat. Apa yang membuktikan dia ada di dalam pesawat? Ya setidaknya dia boarding pesawat, ada tiket pesawat, tiket boarding, membuktikan dia ada di dalam pesawat dan tidak sedang berada di lokasi kejadian. Maka seorang advokat atau penasihat hukum dituntut logikanya. Maka Anda nanti akan bertemu dengan mata kuliah penalaran hukum. Di situ kita akan bertemu dengan dasar-dasar dan pengertian dari logika. Maka Anda yang ingin jadi advokat harus banyak nonton film detektif, harus sering baca novel detektif misalnya, atau baca novel hukum ya, seperti novel-novel mungkin kalau novel itu Dan Brown atau tetralogi, atau saya ada satu novel, saya lupa judulnya, tapi novel itu menuntun kita kepada membuka misteri atau menelisik suatu kejadian-kejadian yang bisa menggugah logika kita. Atau kalau film itu film yang memang membuat kita penasaran, apa sih sebetulnya ini, film scientific, sci-fi gitu, atau film-film yang menggugah nalar dan rasio serta logika kita. Kemudian dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa, tadi udah ya, tidak menyebut tempus delicti, oke. Kemudian tidak cermat, jelas dan lengkap. Nah, cermat, jelas dan lengkap ini merujuk kepada unsur ya namanya. Kalau suatu pasal itu misalnya ambil contoh misalnya
pencurian pasal 362 KUHP misalnya. Barang siapa mengambil sebagian dan atau seluruhnya barang milik orang lain, maka dapat dipidana dengan pidana penjara sekian tahun. Maka unsur-unsur tersebut harus diurai satu persatu. Barang siapa, ini terkait dengan subjek, apakah dia bisa bertanggung jawabkan atau tidak, mengambil sebagian atau seluruhnya. Unsur kedua, betul nggak itu barang milik yang korban. Barang, kemudian unsur selanjutnya adalah barang milik orang lain. Ini juga dibuktikan. Maka unsur itu adalah bagian-bagian puzzle dari suatu pasal, dan puzzle dari pasal-pasal itu harus dibuktikan satu persatu. Anda tidak bisa hanya membuktikan sebagai jaksa ya, membuktikan ya pokoknya pada intinya, pada pokoknya dia sudah mengambil Pak. Mana nggak boleh seperti itu. Maka di unsur-unsur pasal itu ada di pasal itu ada unsur-unsur pembentuk dari pasal-pasal tersebut, dan itu harus diuraikan satu persatu. Kemudian selain menyebutkan satu persatu, menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas mengenai cara ya. Cara itu how he or she make a crime ya. Contoh yang paling faktual dan aktual adalah pelaku mutilasi ya yang di Jakarta itu. Maka di dalam dakwaan dia akan dijelaskan cara-cara dia melakukan mutilasi dan melakukan pembunuhan agar jelas dan terang bagaimana caranya dia melakukan suatu perbuatan pidana tersebut, sehingga dapat dinilai oleh hakim benarkah dia ada niat untuk melakukan suatu tindakan yang didakwakan oleh penuntut. Bisa jadi dia hanya tidak sengaja melakukan itu, atau dia berada di bawah halusinasi karena dia menderita penyakit skizofrenia misalnya, seperti itu. Bentuk putusannya tidak final dan penuntut umum boleh mengajukan banding dan kasasi, namun sebaiknya memperbaiki surat dakwaan. Jadi boleh banding dan kasasi, tapi biasanya hakim akan menyarankan perbaiki saja surat dakwaan. Tapi kalau jaksa kena eksepsi di sini nih kan rasanya kayak jaksa itu nggak cermat dan tidak teliti ya. Ya intinya malu lah kalau jaksa dieksepsi terkait dengan uraian nggak jelas dan lengkap. Kemudian terakhir, bagaimana perlawanan terhadap eksepsi? Eksepsi dapat dilawan ya, dapat diajukan dengan dua model. Yang pertama adalah diajukan terpisah dengan permohonan banding atas pokok perkaranya ya, jadi banding juga, kemudian perlawanan juga iya. Kemudian diatur di pasal 154 KUHP, kemudian diajukan bersama-sama dengan permohonan banding atas pokok perkara. Jadi dia dibendel di dalam satu objek, di dalam satu dokumen. Baik, itu adalah materi kita hari ini ya. Di situ hari ini saya membahas tentang acara pemeriksaan biasa dan eksepsi. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, mungkin akan mulai masuk ke pembuktian. Silakan tonton YouTube saya, like, share, and subscribe, dan semoga kalian suka sama materi saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.